Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat siang. Selamat siang. Materi pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini mengenai past tense. Oke, past tense. Jadi kalau ada kata past, itu berarti masa lalu atau masa lampau yang telah terjadi. Nah, jadi tenses sendiri fungsinya sebagai struktur kalimat untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa-masa tertentu. Jadi, past tense di sini merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi, past tense ini kejadiannya itu udah berlalu dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan masa sekarang. Oke, rumus dari past tense. Yang pertama itu rumus verbal. Verbal ini berarti rumus yang mengandung di dalamnya ada kata kerja atau verb. Untuk kalimat positifnya, pola kalimatnya ada subjek plus verb to plus object complement. Nah, di sini karena dia past, pada kalimat positifnya digunakan bentuk verb to atau kata kerja kedua. Lalu pada kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus did not plus verb one plus object complement. Nah, kata kerjanya itu kembali ke bentuk dasar, ke verb one. Nah, did not di sini karena dia kalimat negatif, jadi did not di sini menyatakan kata tidak. Lalu pada kalimat interrogatif, did-nya ini diletakkan pada awal kalimat yang berfungsi sebagai kalimat tanya. Baru plus subject, plus verb one, plus object complement, plus question mark. Nah, lalu di sini ada tabel perbedaan antara verb one dan verb two. Nah, yang pertama ini kata kerja pertama dari go. Artinya pergi. Pada kata kerja keduanya berubah menjadi went. Lalu contoh yang kedua ada walk, yang artinya berjalan. Verb to-nya ada walk. Nah, di sini kan yang pertama itu go berubah jadi went, dan yang kedua itu walk jadi walked. Nah, yang pertama ini merupakan contoh kata kerja yang tidak beraturan. Dari bentuk pertama ke bentuk keduanya itu tidak ada hubungan, dia benar-benar berubah. Sedangkan pada contoh yang kedua, itu hanya tinggal penambahan D atau ED. Itu adalah kata kerja beraturan. Ini contoh ketiga ada eat yang berubah jadi ate, artinya makan. Nah, ada juga kata kerja run. Kata kerja keduanya itu tetap run juga, berlari. Nah, jadi nggak semua kata kerja itu bisa berubah. Run ini termasuk kata kerja tidak beraturan karena dia bisa berubah meskipun tidak ada perubahan dalam dirinya. Tapi kalau kata kerja beraturan itu tinggal ditambah D atau ED. Nih contohnya, borrow menjadi borrowed. Itu artinya meminjam. Dan yang contoh yang terakhir adalah buy, membeli. Verb to-nya adalah book. Ini merupakan contoh kata kerja tidak beraturan. Baik, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama adalah dia pergi ke perpustakaan kemarin. Pada kalimat positif, kita buat dia menjadi went. Kata kerja bentuk kedua. Jadi, she went to the library yesterday. Went di sini merupakan bentuk kedua dari go. Nih, bisa dilihat di tabel ya, went. Lalu pada kalimat negatifnya, bentuk kata kerjanya kembali ke bentuk dasar. Jadi go, dia nggak boleh pakai when lagi. Karena sesuai rumus tadi, setelah did not itu ditambah verb one. Kembali ke bentuk dasar. Jadi she did not go to the library yesterday. Sama seperti pada kalimat interrogatif, cuman did-nya ini diletakkan di depan untuk menyatakan kata tanya. Jadi did she go to the library yesterday? Yang artinya apakah? Di sini berperan sebagai kata tanya apakah dia pergi ke perpustakaan kemarin. Oke.
Oke, kita coba. Ini mereka membeli buah-buahan tadi malam. Tadi malam, berarti kejadiannya udah terjadi kemarin dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Mereka bahasa Inggrisnya they membeli. Kita lihat di tabel. Membeli verb one-nya itu buy. Jadi kalau untuk verb two-nya bagaimana? Verb two-nya di sini? Book. Oke, book. Jadi taruh ya, they book buah-buahan fruit tadi malam, last night. Jadi mereka membeli buah-buahan tadi malam. Nah, untuk kalimat negatifnya, jadi mereka tidak ditambahkan did not yang berperan sebagai tidak. Membelinya ini kembali ke verb pertama. Jadi berubah jadi dari book tadi, jadi untuk verb one-nya kita ubah jadi apa? Buy. Jadi apa? Buy. Itu mic-nya masih mute. Masih mute. Buy. Oke, buy. She did not buy fruit last night. Nah, buy. Jadi kata kerjanya berubah ke bentuk awal lagi. Jadi untuk kalimat tanyanya pakai kata did, menyatakan apakah, tambah subjek they, masukkan kata kerja, fruit last night. Question mark, jangan lupa. Oke. Jadi kembali ke itu. Udah. Berarti kalimatnya ini sudah sesuai dengan rumus tadi ya. Lalu past tense ini bukan hanya dalam verbal saja, tapi ada juga kalimat yang nominal. Di mana kalimat nominal ini kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi karena kalimatnya nggak ada kata kerja, kita menambahkan to be, was, atau were. Karena to be, was, were ini digunakan untuk kalimat yang terjadi di masa lampau. Nah, jadi untuk kalimat positifnya itu ada subject plus was atau were plus object complement. Pada kalimat negatifnya ada subject plus was, were plus not untuk menyatakan tidak plus object complement. Lalu pada kalimat interrogatif, was, were-nya ini diletakkan di depan sebagai kalimat tanya. Jadi was, were plus subject plus object complement plus question mark. Nah, itu tadi kan ada dua, ada was sama were. Nah, kalau was itu digunakan untuk subjek I, she, he, dan it. Kalau were itu kepunyaan dari subjek you, we, sama they. Jadi kita nggak boleh sembarangan make make you itu jadi was atau they itu jadi was karena udah ada ketentuan kalau was itu harus I, she, he, dan it. Kalau were itu you, we, dan they. Contohnya, dia marah kemarin. Nah, marah di sini kan bukan kata kerja, tapi marah di sini merupakan kata sifat. Jadi kalimatnya she was. Kita pakai was karena tadi kan kalau was ini gunanya tuh I, she, he, dan it. Nah, jadi di kalimat he was marah, angry, yesterday. Nah, untuk pada kalimat negatif untuk menyatakan tidak kita tinggal tambah not. He was not angry yesterday. Pada kalimat interrogatif, was-nya kita letakkan di depan sebagai kalimat tanya awal, menyatakan apakah. Apakah dia marah kemarin? Oke, kita coba ke pertanyaan. Kami sedih minggu lalu. Jadi, kami. We. Jadi kalau we ini kita make was atau were. Bisa dilihat? Were. Jadi we were sedih, sad.
minggu lalu. Last week. Lalu pada kalimat negatifnya we were. Tambahkan not untuk menyatakan tidak. Sad last week. Pada kalimat interrogatifnya, were ini diletakkan ke depan. Jadi were, we, sad last week. Oke, jadi yang pertama, kami sedih minggu lalu. Kalimat yang kedua, we were not. Untuk menyatakan tidak, kami tidak sedih minggu lalu. Dan yang kalimat interrogatif, were-nya diletakkan di depan, jadi kalimat tanya, apakah kami sedih minggu lalu? Nah, baik, bisa dipahami? Bisa. Jadi, ada kalimat past tense yang verbal tadi, kalimat positifnya itu harus menggunakan verb keberapa? Kalimat positifnya. Kedua. Lalu kata kerja pertamanya itu digunakan pada kalimat negatif dan Negatif dan kalimat tanya. interrogatif. Interrogatif. Oke, terus kalau untuk was sama were tadi, kalau misalnya subjeknya itu you, yang digunakan itu was atau were? Were. Were. Kalau she? Was. Oke, berarti ini sudah paham ya. Ini ada tugas, bisa dicatat. Sudah kelihatan tugasnya? Sudah. Oke, baik. Mungkin materi kita selesai sampai di sini. Jadi sudah paham ya bahwa past tense itu merupakan tenses masa lalu untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Pada kalimat positif menggunakan kata kerja bentuk kedua, kalimat negatif dan interrogatif menggunakan kata kerja dasar atau verb one. Baik, Badi, bisa dipahami tentang materi past tense ini? Bisa. Oke, baik. Saya akhiri kelas hari ini. Selamat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.